Ada meja dari bata, meja satu jadi dua. Sabar hati gapai cita-cita, kepada Tuhan kita berdoa. Shalom, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kita bertemu lagi dalam renungan malam pada hari ini, hari Rabu, tanggal 20 Mei 2020. Terima kasih untuk kebersamaan kita untuk belajar firman Tuhan bersama-sama, dan biarlah nama Tuhan dimuliakan dan kita dibawa pada kesatuan hati yang semakin dekat pada kasih karunia-Nya. Mari kita bersama-sama memulai ibadah kita dengan doa. Tuhan yang baik, terima kasih untuk firman yang Kau berikan yang akan kami pelajari malam ini. Terima kasih untuk tuntunan-Mu dalam hidup kami sepanjang hari, sehingga kami dapat melakukan hal-hal yang luar biasa walau dengan segala keterbatasan kami. Tapi Engkau tetap menolong kami, menuntun dan menjaga kami Tuhan. Bapa, segala sesuatu yang ada dalam hidup kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah Bapa, Engkau saja yang memberikan kami hikmat kebijaksanaan untuk melakukan apapun dalam kehidupan kami, sehingga kami bukan menjadi batu sandungan, tetapi menjadi berkat dan terang bagi umat-umat yang mencari kebenaran dan kasih setia-Mu. Biarlah nama-Mu dimuliakan Tuhan dalam segenap hidup kami. Jadilah kehendak-Mu di dalam hidup kami Bapa. Di dalam nama Yesus, Tuhan dan Penebus kami berdoa dan mengucap syukur selalu. Amin. Umat yang dikasihi Yesus, renungan malam kita pada saat ini berjudul Penciptaan dan Pernikahan. Pada dekade terakhir, kita telah menyaksikan perubahan besar dalam cara masyarakat dan pemerintah mengartikan pernikahan. Banyak negara di dunia ini telah menyetujui pernikahan sesama jenis, membatalkan undang-undang sebelumnya yang telah melindungi susunan keluarga yang pusatnya terdiri dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Dalam banyak aspek, perkembangan ini belum pernah terjadi sebelumnya, sehingga menimbulkan pertanyaan baru tentang lembaga pernikahan, hubungan gereja dan negara, kesucian pernikahan dan keluarga sebagaimana yang dijelaskan dalam Alkitab. Mari kita baca Kejadian 1 ayat 26 sampai 28 dan Kejadian 2 ayat 18, 21 sampai 24. Apakah yang diajarkan ayat-ayat ini tentang rencana Allah dalam pernikahan? Kita baca Kejadian 1 ayat 26 sampai 28. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Kejadian 2 ayat 18, 21 sampai 24. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Saudara, pada hari ke-6 Tuhan tiba pada puncak penciptaan, yaitu penciptaan manusia. Sangat menarik karena untuk pertama kalinya bentuk jamak digunakan bagi Allah dalam Kejadian 1 ayat 26. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Seluruh pribadi kealahan dalam hubungan kasih satu sama lain
menciptakan hubungan manusia yang dilembagakan oleh Tuhan dalam pernikahan di bumi ini. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Kejadian 1 ayat 27. Adam menyatakan, inilah dia tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Kejadian 2 ayat 23. Dan Adam menamainya perempuan. Pernikahan menuntut bahwa seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Kejadian 2 ayat 24. Alkitab tanpa keraguan menyatakan bahwa hubungan ini terjadi antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, berasal dari ayah dan ibu mereka yang juga seorang laki-laki dan seorang perempuan. Konsep ini selanjutnya diperjelas dalam perintah yang diberikan kepada orang tua pertama di bumi ini. Maka Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Kejadian 1 ayat 28. Dalam hukum kelima, anak-anak atau keturunan harus menghormati ayah dan ibu mereka. Baca Keluaran 20 ayat 12. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Hubungan timbal balik ini hanya dapat dipenuhi dalam hubungan berlainan jenis. Mari kita baca kata-kata Yesus dalam Matius 19 ayat 3-6. Firman Tuhan, maka datanglah orang-orang Farisi kepadanya untuk mencobai dia. Mereka bertanya, apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Jawab Yesus, tidakkah kamu baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan? Dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Apakah yang diajarkannya kepada kita mengenai sifat dan kesucian pernikahan? Dalam terang kata-kata Yesus, tanpa pernah melupakan kasih Allah bagi seluruh umat manusia dan bahwa kita semua adalah orang berdosa, bagaimanakah kita harus memegang sikap yang teguh dan tetap setia berdiri pada prinsip-prinsip pernikahan Alkitabiah? Jelas sekali saudaraku, dalam Markus 19 tadi dan Kejadian 1 disampaikan bahwa sebuah keluarga adalah seorang suami dan istri, di mana suami adalah seorang laki-laki dan istri adalah seorang perempuan. Bila kita merasa kita adalah sang pencipta yang bisa menciptakan manusia, mungkin kita bisa membuat manusia itu menikah sesama lelaki atau perempuan dengan perempuan. Tetapi kita hanyalah makhluk ciptaan yang sudah diberikan hak dan kewajiban serta kondisi biologis anatomi tubuh kita adalah untuk menjadi seorang laki-laki atau seorang perempuan yang akan menjadi satu dalam pernikahan. Oleh karena itu saudaraku, jangan lagi kita dibuat bingung oleh pendapat kebebasan untuk mempunyai hak asasi sebagai manusia, kebebasan untuk berpikir, berpendapat dan melakukan apa yang tidak merugikan orang, yang kita lakukan dengan suka sama suka. Kita harus tetap berpegang pada kebenaran Tuhan yang menyatakan seorang suami adalah laki-laki dan seorang istri adalah perempuan, di mana dengan kesatuan ini mereka dapat memperoleh keturunan dengan melahirkan anak dan cucu dan keturunan selanjutnya. Janganlah kita menentang kehendak Tuhan, kesucian Tuhan, dan kemuliaan Tuhan. Biarlah kita memegang teguh pendapat bahwa sebuah keluarga adalah suami dan istri yang dipersatukan Allah dan tidak dapat dipisahkan oleh manusia. Biarlah nama Tuhan dimuliakan. Mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Bapa atas segala kasih karunia-Mu, pemahaman yang Tuhan berikan
untuk kami berpegang teguh pada kebenaran firman-Mu, tidak digoyahkan oleh pendapat manusia atas kebebasan hak asasi manusia, hak untuk berjalan pada pemikiran sendiri. Biarlah kami Tuhan selalu berpegang mendasarkan hidup kami pada kebenaran firman-Mu saja. Tolonglah kami Bapa untuk tetap berhikmat dan bijaksana menentukan langkah kami hanya karena Engkau yang menuntun kami Bapa. Biarlah nama-Mu saja yang dimuliakan Tuhan. Jadilah kehendak-Mu dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus Tuhan dan Penebus kami berdoa dan mengucap syukur selalu. Amin. Menangkap ikan pakai jala, ikan lompat sampai ke mata. Pasti akan banyak kendala dalam meraih cita-cita. Horas.